Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suaiba Dwiarti dengan NIM 2303040066, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Informasi Teknologi. Selamat menyaksikan. Alasan saya masuk jurusan manajemen karena jurusan manajemen memiliki prospek kerja yang luas dan menawarkan pengembangan diri yang luas, serta ingin mengetahui bagaimana bisnis bekerja dan bagaimana mengembangkan bisnis yang sudah ada, dan ingin memperdalam atau melanjutkan ilmu waktu SMK. Teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer 2007 berpendapatan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan yang dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi perencanaan, mengatur, menjalankan, mengarahkan, dan mengendalikan. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Sistem informasi. Sistem informasi menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Tujuan sistem informasi. Memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Perangkat lunak atau software adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman. Data, pengetahuan, dan penunjang keputusan.
1. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. 2. Setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. 3. Tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak perlu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Manajemen puncak, 2. Manajemen menengah, 3. Manajemen operasional. 2. Sistem penunjang keputusan atau DSS. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut penunjang keputusan atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Data, informasi, dan pengetahuan. Data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam bentuk suatu proses tertentu. Informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka pengeluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan.